Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya membangun kerjasama dengan pihak sekolah dalam peningkatan strategi pembelajaran jarak jauh dalam kondisi COVID-19 saat ini. Saya Tria Puji Aldina, guru bimbingan konseling SMK PGRI 1 Kediri. Kali ini saya akan memandu acara pada hari ini. Tentu saja saya tidak sendirian. Ada tamu kehormatan dari sekolah kita tercinta, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Saat ini sudah bersama dengan saya tamu kehormatan dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Langsung saja kita sambut Ibu Yuliawati SPD. Selamat datang Bu Yuliawati. Iya Mbak, terima kasih. Ya, ini untuk lebih akrabnya saya bisa manggil Bu Yuli atau Bu Yulia? Bisa Bu Yulia saja. Oke Bu Yulia. Apa kabar Bu harinya? Alhamdulillah baik, semoga Mbak juga baik saja ya. Amin. Bu Yulia pertama kali masuk studio kita ya? Betul sekali. Mungkin bisa diberikan 1-2 patah kata tentang kesan pesan untuk ketika masuk studio ini? Ketika masuk pertama itu wow sama amazing. Wow ya. Karena baru pertama kali juga melakukan podcast seperti ini, jadi kesannya wow itu aja. Wow ya. Baik Bu Yulia, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai proses pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, untuk memulai ajaran baru ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah? Nah, seperti ini. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, makanya sekolah berusaha menyiapkan program-program khusus selama pandemi. Entah itu siswa sudah mulai ke sekolah atau belum, intinya kita sudah terus menyiapkan. Yang pertama adalah kebersihan sekolah tetap dijaga. Yang kedua adalah protokol kesehatan, mulai dari penyediaan cuci tangan itu diperbanyak dan sebagainya sesuai protokol kesehatan. Juga dalam menjadwal atau memberikan ruang ke siswa nanti juga harus memenuhi protokol kesehatan, seperti misalkan satu kelas itu terdiri dari 36 siswa ya, nanti kita bagi 2 seperti itu agar tetap menjaga physical distancing. Terus berikutnya adalah menyiapkan program pembelajaran jarak jauh. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan nanti sekolah akan dibuka kembali. Seperti itu. Oh ya, baik. Jadi pihak sekolah masih berusaha untuk melakukan apabila nanti siswa-siswa kembali ke sekolah. Ya, selanjutnya seperti apakah kira-kira sistem pembelajaran jarak jauh di SMK PGRI 1 Kediri saat pandemi ini? Ya, kami dari tim kurikulum berusaha menyusun strategi pembelajaran jarak jauh. Kalau yang kemarin-kemarin, karena pandemi kan mulai bulan Maret kemarin ya, kita sudah berusaha memanfaatkan kelas online yaitu Google Classroom. Nantinya di situ akan ada materi juga tugas-tugas dari siswa. Tapi di tahun ajaran baru ini kita memulai dengan video pembelajaran. Jadi nanti setiap mapel akan membuat video pembelajaran yang di-upload di YouTube channelnya SMK PGRI 1 Kediri. Untuk materi selengkapnya bisa dilihat di Google Classroom beserta tugas-tugas siswa. Seperti itu, Mbak. Oh, berarti sudah ada peningkatan mulai dari penggunaan Google Classroom sekarang sampai ke YouTube ya Bu. Betul. Nah, selanjutnya hal apa saja yang dilakukan oleh guru-guru saat pandemi ini? Kami guru-guru ini masa pandemi ini agak bingung ya, repot atau kesulitan karena memang kita menggunakan hal yang baru. Jadi waktu ajaran baru ini kita sudah mulai berkumpul satu mapel, berkoordinasi dengan masing-masing mapel untuk membicarakan materi atau bahan pokok yang sekiranya nanti kita sampaikan ke siswa, karena kita kan targetnya tidak tuntas kurikulum, tapi yang terpenting nanti materi itu bisa yang penting tersampaikan ke siswa dan tidak memberatkan. Jadi yang pertama guru harus mempunyai ide-ide yang bagus atau mempunyai terobosan-terobosan baru, karena kali ini mungkin juga terobosan baru yang awalnya cuma materi yang ada di Google Classroom, nanti selanjutnya tahun ajaran ini akan ada video-video pembelajaran. Terus juga mungkin materi pembelajaran jarak jauh juga akan ditingkatkan lagi agar lebih berkualitas. Oh ya, baik Bu. Jadi
dalam waktu jangka pendek ini banyak yang harus dipersiapkan Betul, ya Bu. harus ada trik-trik khusus untuk agar siswa itu bisa belajar dengan mudah itu seperti apa. Jadi kita harus terus berusaha mencari ide-ide baru. Iya, baik. Oke, selain menjabat sebagai waka kurikulum, Bu Yulia ini juga sebagai guru fisika ya? Ya, betul. Di Saya kelas. guru mata pelajaran fisika. Karena materi fisika mungkin juga harus pandai-pandai ide-ide apa nanti agar materi bisa diterima siswa karena kita tidak bisa menjelaskan secara langsung seperti itu. Iya, baik. Sebagai guru fisika, ya, mewakili guru-guru yang lain, kekhawatiran atau perasaan apa saja yang dirasakan oleh Bu Yulia dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini? Awalnya dulu waktu Maret langsung sekolah itu diliburkan. Oh iya? Padahal itu juga materi belum selesai, tugas-tugas juga belum selesai, apalagi sekarang ajaran baru, materi belum tersampaikan sama sekali. Makanya ini guru-guru, saya mewakili guru-guru dari mungkin SMK PGRI 1 Kediri, mempunyai perasaan was-was, khawatir, cemasnya itu karena kita tidak tahu siswa itu nanti tingkat keberhasilan atau tercapainya, tapi nanti akan kita pantau terus karena nanti di situ juga akan ada evaluasi juga. Seperti itu. Intinya cemas dan was-was apakah siswa bisa menjalani pembelajaran jarak jauh dengan efektif seperti itu. Iya, pasti khawatir, apalagi saya juga sebagai guru BP Ya, yang biasanya betul. harus bertemu dengan siswa, sekarang harus dilakukan dengan jarak jauh. Oke, tadi dari sisi guru, sekarang kita beralih ke siswa. Menurut Bu Yulia, mungkin kendala apa saja yang akan dihadapi oleh siswa ketika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini? Ada beberapa kendala yang sudah kita identifikasi selama proses daring dari bulan Maret. Intinya ada beberapa laporan ke sekolah karena kenapa tugas belum sampai bisa mengerjakan tepat waktu, karena itu ada beberapa kendala, di antaranya mungkin rumah dari siswa itu adalah di tempat yang jaringannya lemah, terus mungkin juga pas waktunya deadline tugas kuota pas habis untuk main game atau media sosial yang lain, terus juga mungkin kendala HP rusak dan sebagainya. Nah, itu semua dari kendala-kendala itu coba kita komunikasikan bersama antara pihak sekolah dengan siswa dan juga orang tua untuk mencarikan solusi jalan yang terbaik. Intinya harus ada komunikasi antara siswa, sekolah dengan orang tua. Jadi intinya siswa kalau ada kendala apapun itu harus dikonsultasikan kepada pihak sekolah, terutama pada wali kelas untuk mencarikan solusi yang terbaik. Ya, jadi harus selalu ada koordinasi dari Ya, betul siswa, sekali. guru, dan sekolah biar tidak ada Ya, miskomunikasi. kalau Bu, ya? tidak koordinasi tidak akan berhasil untuk masa pembelajaran daring ini. Iya, benar sekali. Oke, baik Bu Lia. Selanjutnya, mungkin ada tips yang bisa dilakukan oleh siswa saat belajar di rumah nanti. Betul sekali, itu ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh siswa SMK PGRI 1 Kediri saat belajar di rumah. Di antaranya adalah untuk siswa baru mungkin belum menggunakan Google Classroom seperti yang sudah digunakan oleh kelas 2 dan kelas 3, mungkin nanti akan timbul rasa cemas atau stres ya. Intinya jangan stres ya, kita terus pelajari apa yang digunakan oleh sekolah, teknologi apa yang digunakan sekolah terus dipelajari. Yang kedua adalah manajemen waktu. Intinya kita harus mengerjakan tugas-tugas atau membaca materi sesuai dengan deadline. Itu yang penting karena mungkin saat megang HP itu anak bisa saja main media sosial, dan itu tolong fokus terhadap waktu dan deadline tugas. Terus berikutnya adalah fokus dan serius. Karena apa? Karena mungkin belajar secara tatap muka dengan belajar di rumah itu agak berbeda, fokus dan keseriusannya berbeda. Makanya untuk belajar di rumah ya harus tetap fokus karena itu nanti akan kembali kepada hasilnya yang didapatkan nanti. Terus berikutnya adalah have fun. Have fun itu berarti senang, merasa senang apapun yang diinstruksikan oleh guru atau yang ditugaskan ya kita jalani dengan senang hati. Sesuatu yang berat kalau dijalani dengan senang hati saya kira akan menjadi lebih ringan. Iya, benar sekali Bu. Nah, yang terakhir,
Pesan untuk seluruh siswa SMK PGRI 1 Kediri. Silakan. Pesan? Iya, pesan. Ya, untuk siswa-siswi SMK PGRI 1 Kediri, tetap pantau informasi dari sekolah melalui grup Telegram atau web sekolah, karena di situ nanti ada instruksi-instruksi dari sekolah terkait dengan pembelajaran, entah itu jadwal, tugas dan lainnya. Intinya kalian belajar secara mandiri di rumah, itu bukan berarti libur, tapi tetap belajar, bisa menggali materi dari manapun, dari internet dan lainnya. Intinya menambah ilmu pengetahuan di rumah. Terus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap di rumah saja, itu yang paling penting karena tidak libur. Iya, tadi merupakan pesan untuk seluruh siswa SMK PGRI 1 Kediri. Nah, sekarang pesan untuk siswa yang melakukan MPLS. Untuk siswa Silakan. baru. Iya, siswa baru. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang pada seluruh siswa baru SMK PGRI 1 Kediri. Selamat bergabung menjadi siswa kebanggaan di SMK PGRI 1 Kediri. Pesannya adalah, karena mungkin belum terbiasa dengan apa yang ada di SMK PGRI 1 Kediri, ya tetap harus mengikuti semua instruksi dari guru-guru ataupun wali kelas di grup Telegram. Intinya tetap semangat walaupun kalian belum pernah satu kali pun tatap muka di sekolah. Iya, baik. Ya seperti itu tadi pesan untuk seluruh siswa maupun peserta MPLS SMK PGRI 1 Kediri. Tetap berkoordinasi dengan guru, gunakan HP dengan bijak, jangan hanya untuk bermain game. Jangan lupa tugas-tugasnya juga dikerjakan. Oke, terima kasih Bu Yuliawati atas waktunya. Bisa kita sambung lagi di waktu lainnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Ingat, di rumah saja, jaga kesehatan dan jaga jarak. Jangan lupa menggunakan masker. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sekolah Berbudaya Industri Berkarakter Wirausaha menjadi idola Kediri Raya. Nah, itu tadi adalah salah satu rangkaian dari program kegiatan MPLS Sekolah Kita Tercinta, yaitu SMK PGRI 1 Kediri. Jika ada kurang paham, bisa diputar ulang videonya. Karena di akhir kegiatan MPLS nanti, yaitu tanggal 17 Juli 2020, ingat, akan ada kuis berhadiah paket data senilai 50.000 untuk 36 siswa kelas 10 yang terbaik nilai dan kecepatannya. Tetap belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu di waktu terindah lainnya. Sampai jumpa.